Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kamu, Sobat Memo Viral. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke Turki, yang pastinya akan seru dan menarik untuk dibahas. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng pemberitahuan, dan tentu saja tinggalkan jejak jempol ke atas. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Turki secara resmi dikenal sebagai republik, merupakan satu-satunya negara di dunia yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Sebagian besar wilayahnya berada di Anatolia Asia, sementara bagian barat daya, termasuk kota Istanbul, terletak di Trakia Eropa. Merupakan negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Memiliki perbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Ibu kota Turki adalah Ankara yang terletak di bagian tengah negara. Sedangkan kota terbesar dan pusat ekonomi adalah Istanbul, atau dulu dikenal sebagai Konstantinopel. Dahulu merupakan ibu kota dari Kekaisaran Ottoman selama berabad-abad, yang juga merupakan kota terbesar kedua di dunia, disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua. Budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat yang unik, yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dan jalur darat di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang bertambah pesat. Pemerintah Turki adalah republik parlementer, presiden adalah kepala negara, dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Namun, setelah referendum konstitusi tahun 2018, Turki beralih ke sistem presidensial, memberikan kekuatan eksekutif yang lebih besar kepada presiden. Bahasa resmi adalah bahasa Turki, yang menggunakan alfabet Latin, yang diucapkan 85,4% populasi sebagai bahasa ibu. Mayoritas penduduk Turki menganut agama Islam. Sebagian besar Muslim di Turki adalah penganut Islam Sunni. Namun, negara ini juga memiliki minoritas Muslim Syiah, terutama terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu. Meskipun Islam adalah agama utama di Turki, negara ini juga memiliki sejarah multikultural dan multireligius. Pada masa lalu, sebelum pendirian Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, pada tahun 1923, Turki adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman yang mencakup berbagai kelompok etnis dan agama. Atatürk kemudian melakukan serangkaian reformasi sekuler untuk memisahkan agama dari negara dan menciptakan sistem hukum yang lebih sekuler. Sejak saat itu, meskipun Islam menjadi agama mayoritas, Turki tetap memiliki tradisi sekuler dalam pemerintahannya. Pada tingkat individu, praktik keagamaan dapat bervariasi, dan sebagian besar penduduk Turki mengamalkan Islam dengan tingkat keberagaman yang cukup besar. Turki adalah anggota berbagai organisasi internasional, termasuk NATO atau Organisasi Pakta Atlantik Utara dan G20. Negara ini memiliki ekonomi yang besar dan beragam, dengan sektor-sektor seperti industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Istanbul
berfungsi sebagai pusat keuangan dan bisnis utama di negara ini. Turki termasuk negara yang rawan konflik karena letaknya yang berada di antara dua benua sekaligus. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, terdapat beberapa kali ledakan bom militan Kurdi di Turki selama tahun 2015 hingga 2022 yang memakan korban jiwa. Sejarah Ottoman sebelum pendirian Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Turki adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman, salah satu kekaisaran terbesar dan terpanjang dalam sejarah dunia. Hagia Sophia adalah salah satu bangunan bersejarah yang paling terkenal di Turki. Pada awalnya, dibangun sebagai gereja pada abad ke-6, kemudian menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman, dan pada tahun 1935 diubah menjadi museum. Pada tahun 2020, kembali diubah menjadi masjid. Terdapat beberapa fakta unik tentang Turki yang menarik untuk kamu ketahui sebagai berikut. 1. Ketahanan gempa bumi. Turki sering mengalami gempa bumi karena letaknya yang terletak di atas beberapa garis sesar tektonik aktif, seperti sesar Anatolia. Oleh karena itu, struktur bangunan di Turki sering dirancang untuk mengurangi resiko kerusakan akibat gempa. 2. Ketupat sebagai hidangan tradisional. Walaupun ketupat dikenal sebagai hidangan tradisional Indonesia dan Malaysia, versi Turki dari hidangan ini dikenal sebagai skerpet. Ini adalah hidangan manis yang disajikan selama perayaan Idul Fitri. 3. Pusat pembelian tekstil. Turki dikenal sebagai salah satu pusat pembelian tekstil terbesar di dunia. Bursa, sebuah kota di Turki, dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terkemuka di dunia. 4. Kopi Turki. Kopi Turki adalah minuman kopi tradisional yang dihasilkan dengan cara khusus. Kopi disajikan dengan bubuk kopi, air, dan gula. Penggunaan gula untuk kopi ini adalah opsional dalam alat khusus yang disebut teko kopi. 5. Balon udara di Kapadokia. Kapadokia terkenal dengan formasi batu uniknya, serta dengan pemandangan balon udara yang menakjubkan. Setiap pagi, balon udara menghiasi langit Kapadokia, memberikan pengalaman wisata yang spektakuler. 6. Jembatan antara dua benua. Jembatan Bosporus di Istanbul menghubungkan Asia dan Eropa. Selain menjadi penghubung vital antara dua benua, jembatan ini juga menawarkan pemandangan indah kota Istanbul. 7. Dua ibu kota. Meskipun Ankara adalah ibu kota resmi Turki, Istanbul dianggap sebagai ibu kota ekonomi, budaya, dan sejarah. Istanbul adalah kota terbesar kedua di dunia dan memiliki sejarah yang kaya. 8. Pamukkale. Pamukkale adalah kawasan alami yang terkenal dengan teras-teras batu kapur putih yang membentuk kolam kalsium. Nama Pamukkale sendiri berarti istana kapas dalam bahasa Turki. 9. Kota bawah tanah. Kapadokia terkenal dengan kota-kota bawah tanah yang digali oleh penduduk setempat pada zaman dahulu sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh. Kota ini memiliki sistem lorong, ruang tidur, dapur, dan gereja-gereja bawah tanah. Kota bawah tanah terbesar dan terkenal di Kapadokia adalah Derinkuyu dan Kaymakli. Demikianlah perjalanan virtual kita ke negara transkontinental kali ini. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan berharga untuk memahami lebih dalam tentang keindahan negara yang memikat ini, serta memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda raih saat menjelajahi Turki. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.